bawakan coaching agenda pada hari ini. Nanti kelompok ini tidak akan berubah ya. Ini sampai insya Allah sampai seminar nanti. Jadi insya Allah kita akan buat grup juga untuk kelompok ini. Mohon diperhatikan ya untuk pesertanya. Ya, untuk Pak Barun kami silahkan bisa dimulai. Terima kasih banyak Ibu Evi selaku host sudah memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah direkam ini? Sudah ada yang rekam? Sudah Pak, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Om Swastiastu. Karena ini masih dalam suasana Syawal, saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang kebetulan merayakannya. Baik, kalau jadwal sebenarnya tadi ya, jam 10. Lain dan satu hal, kita geser ke jam 2. Saya kira ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyimak rangkaian materi yang sampai pada agenda coaching ini. Hari ini kita share ya, mencoba berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan lain sejenisnya terkait dengan beberapa agenda yang ada di Latsar. Nah, hari ini kalau kita lihat jadwalnya, kita sampai pada coaching agenda. Nah, coaching agenda ini sebenarnya, ini pengantar ya, pada dasarnya agenda 1, 2, 3, bahkan 4, Bapak dan Ibu sudah pernah belajar mandiri melalui MOOC. Kalau tidak keliru ada alokasi waktu di sana 16 hari. 16 hari itu belajar tentang semua materi yang ada di Latsar. Nah, setelah itu kemudian masing-masing agenda diajarkan oleh pengampu. Jadi sudah pernah kita terima. Kita sudah belajar mandiri, kemudian kita sudah terima dari beberapa pemateri sebelumnya. Baik agenda 1, agenda 2, 3, dan seterusnya. Nah, hari ini tinggal coaching saja. Coaching itu artinya apa? Ingin menyegarkan ingatan tentang hal-hal penting terkait dengan agenda pembelajaran. Olehnya itu, sebelum lanjut, saya ingin menyegarkan ingatan pertama. Kalau agenda 1 itu seperti apa nomenklaturnya atau istilahnya? Apa namanya agenda 1? Ada yang tahu silakan. Ada yang tahu apa itu namanya agenda 1 itu? Ibu Vicky apa? Kelihatannya ada ya, apa? Wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya. Yang lain? Karena Bapak dan Ibu sudah baca modulnya ketika mengakses MOOC. Di sana Anda belajar tentang pengertian, konsepsi, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan lagi oleh masing-masing media suara tertentu yang memang membawakan masing-masing agenda. Agenda 1, agenda 2, 3, dan seterusnya. Ada yang menambah? Agenda 1 itu apa namanya? Ada? Ya, yang disebutkan oleh Ibu Vicky itu adalah salah satu mata pelatihannya. Agenda itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Mapel. Ya. Nah, nama agendanya berdiri sendiri. Nah, siapa yang ingat? Apa nama agenda 1? Jadi mohon maaf ya, ini agak apa? Kalau iseng-iseng penguji bertanya begitu, lantas tidak ada yang bisa jawab. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini mengirim pesan padat, sedangkan kemasannya kita tidak kenal, bagaimana isinya. Sedangkan bungkusannya kita tidak tahu. Bagaimana kalau kita bicara detail-detail isi dalamnya?
Bisa saja penguji bertanya, coba Ibu Nimade, agenda 1 apa nomenklaturnya, apa namanya, apa istilahnya? Nah, belum ditanya agenda 2 dan seterusnya. Nimade apa agenda 1? Mohon maaf. Maaf Pak, agenda 1 itu yaitu sikap perilaku bela diri yang di dalamnya yaitu tentang wawasan bela negara dan nilai-nilai bela negara. Yang di dalamnya itu ada 4 konsensus, yaitu yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya hanya tanya namanya, yang sudah pasti keliru itu bela diri. Pasti keliru. Jadi kalau mau mudah diingat, SPBN. Sikap perilaku bela negara. Diingat-ingat itu. Saya khawatirnya penguji nanyanya itu. Tidak diduga, bungkusannya yang ditanya. Kelabakan. Apa ya? Sebut 1 mata pelatihan. Sebut berikutnya juga masih mata pelatihan. Sebut berikutnya masih mata pelatihan. Sebut keempat kalinya kocar kacir, terbalik-balik. Ya. Jadi agenda 1 itu ingat sikap perilaku bela negara. Terdiri dari 3 mapel. Ada 3 mata pelatihan. Nah, ini saya tes sekali lagi. Sekedar review. Kalau agenda 2 apa namanya? Nilai-nilai dasar ASN. Ya. Jadi saya ingin luruskan sedikit ya. Ada 2 ini, biar Bapak dan Ibu akses materi di MOOC, baca modul. Terkadang istilahnya itu 2. Ada yang menyebut nilai-nilai dasar ASN, ada yang menyebut nilai dasar PNS. Kalau saya cenderung menyebutnya nilai dasar PNS. Tetapi kalau teman-teman menyebut nilai dasar ASN bisa dipahami. Karena PNS bagian dari ASN. Ya. Jadi sebut saja. Begitu ditanya agenda 2 nilai-nilai dasar ASN boleh. Nilai dasar PNS benar. Dua-dua benar. Begitu seterusnya kedudukan dan peran ASN dalam rangka mewujudkan good governance, dalam rangka mewujudkan smart governance. Yang terakhir itu aktualisasi, agenda aktualisasi dan habituasi. Jadi ada 4 agenda. Nah, hari ini yang kita coaching 3. Agenda 1, 2, dan 3. Nah, coaching ini sekedar mau mengingatkan saja. Ini hal-hal penting yang tidak Bapak dan Ibu harus lakukan ke depan. Terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Oke? Nah, supaya terarah pembicaraan ini, izin saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu materinya, supaya pembicaraan kita lebih terarah. Tabe. Ya. Coaching agenda pembelajaran. Nah, secara sekuensi itu hubungan ya. Nah, hari ini kita sudah berada di sini. Agenda sikap perilaku bela negara itu sudah lewat. Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS juga sudah lewat. Agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance juga sudah. Nah, ini kita persiapan memasuki agenda habituasi. Kualisasi dan habituasi. Nah, sebelum ke sana tentu dipersiapkan rancangan. Makanya tadi Ibu host mengingatkan kita bahwa ini rangkaian dia. Sudah ini rangkaian akan memasuki agenda bimbingan rancangan. Jadi hari ini kita berada pada titik keempat. Siap-siap memasuki titik keempat. Kalau kita lihat perjalanan, sekuensi. Perjalanan pelaksanaan LATSAR. Bapak dan Ibu sudah pernah menerima agenda sikap perilaku. Sudah pernah menerima agenda nilai-nilai dasar PNS. Nah, sudah pernah juga menerima kedudukan dan peran PNS.
Nah, sebentar lagi masuk pada agenda habituasi. Nah, makanya sebelum ke habituasi, analognya, bolehlah diibaratkan kira-kira siapa tahu ada yang tercecer. Nah, hari ini kita mau mungut yang tercecer itu. Kita ingin ingatkan, ini hal-hal penting yang Bapak dan Ibu tidak boleh lewatkan. Baik, yang pertama terkait dengan SPBN, sikap perilaku bela negara. Yang ingin saya segarkan pertama, di sikap perilaku bela negara ini, ada beberapa hal memang. Orang itu hanya bisa terbangun rasa cinta terhadap tanah air yang tumbuh secara alami apabila, satu, dia tahu teori dan dia tahu sedikit teorinya, teori kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dia tahu sedikit sejarahnya. Kemudian dia pahami sedikit regulasinya, atau dasar hukumnya. Teorinya, teori kehidupan berbangsa dan bernegara. Mana yang ada duluan, bangsa atau negara? Bangsa. Mana yang duluan ada? Bangsa. Ya, bangsa lah. Jangan ragu. Bapak Ibu jangan ragu kalau menjawab. Dan saya yakin jawabannya Bapak dan Ibu tidak pernah salah. Tidak ada yang salah. Karena saya berprinsip begini. Tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Makanya Bapak Ibu guru, kalau membuat soal, hindari mengawali dengan kalimat menurut pendapat Anda. Hindari itu. Kenapa? Tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Kecuali Bapak dan Ibu mencantumkan teori tertentu di atas, kemudian disuruh bandingkan dengan pendapatnya. Bagaimana pendapat Anda kaitannya dengan teori di atas? Nah, itu baru kita bisa menyalahkan. Tahu sedikit teorinya. Jadi yang duluan ada itu bangsa. Jauh sebelum ada Indonesia, sudah ada suku bangsa Jawa. Sudah ada suku bangsa Bugis dan seterusnya. Nah, konsepsi negara karena bangsa ini dia hidup terpisah, apalagi kita negara Nusantara ya, kepulauan Nusantara, di antara Nusa, di antara pulau-pulau. Karena kita dipisahkan jarak yang cukup jauh dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga melahirkan budaya yang berbeda, melahirkan tradisi yang berbeda, melahirkan keyakinan yang berbeda. Andaikan kita satu wilayah, seperti Inggris, itu kan cuman tidak ada pulaunya, tidak sebanyak Indonesia. Indonesia 17.504 pulau. Jadi melahirkan perbedaan-perbedaan. Maka untuk mengatasi perbedaan itu lahirlah negara. Ya. Negara itu mengatasi perbedaan. Ya. Dia menjadi sintesa. Perbedaan si A dan si B. Bayangkan ya, kita kenapa? Kenapa kita berbeda bahasa ya? Karena terlalu lama dipisahkan oleh pulau, sementara alat komunikasi tidak ada. Maka lahirlah sastra lisan. Sastra lisan itu bahasa. Sastra lisan. Lahirlah bahasa. Orang Jawa Barat kalau menyebut air apa? Orang Jawa Barat. Apa bahasa Jawa Barat, bahasa Sundanya air? Bahasa Jawa Baratnya. Ya. Kalau bahasa Jawanya air apa? Banyu, Pak. Kan banyu, Pak. Maka muncullah Banyuwangi, apa? Kalau di Jawa Barat Ci. Maka muncullah Cisarua, Cikampek, Cimandek, Ci apa semua itu? Cibubur, itu kan air. Kenapa berbeda? Yang satu bilang apa tadi bahasa Jawanya tadi? Banyu. Banyu. Kenapa beda? Andaikan satu pulau antara Jawa Barat dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin tidak akan ada perbedaan. Sampai di pantai timur di Parigi orang bilang Ogo.
Maka muncullah Ogo Malane, Ogo apa semua itu. Ogo Gasang, Ogo Deide, dan Ogo yang lain. Karena sastra lisannya beda. Nah, mengatasi perbedaan itu lahirlah bangsa, lahirlah negara, itu teorinya. Dalam rangka mengatur pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan individual maupun kebutuhan sosial, sebagai makhluk sosial. Jadi sejarah itu, negara itu mengatasi perbedaan. Makanya ketika negara merespon atau mengayomi warga negaranya itu tidak melihat lagi perbedaan. Karena sudah disatukan dalam wadah negara. Jadi semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Begitu negara memperlakukannya. Itu sekedar teorinya, harus dipahami sedikit itu. Kemudian sejarahnya. Nah, 350 tahun kita dijajah Belanda. Tambah lagi 3,5 tahun Jepang. 350 tahun itu lama atau tidak? Lama atau tidak itu, Ibu? Supaya Ibu tidak mengantuk. Jawab saja lama atau tidak. Lama, Sangat Pak. 350 Sangat tahun. lama. Kalau seandainya satu generasi itu 50 tahun, maka 7 generasi hilang sia-sia. 350 tahun. Hilang sia-sia. Kenapa kita lama tidak merdeka? Apakah tidak ada orang yang hebat? Banyak orang yang hebat. Ada Hasanuddin di Makassar. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Thomas Matulesi di Ambon. Ada Gusti Ngurah Rai di Bali. Ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Semua itu orang-orang hebat. Ada di Ponegoro, ada Imam Bonjol. Orang-orang hebat, konon kabarnya, jangankan parang, peluru pun tidak mempan. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merdeka? Kenapa tidak bisa merdeka? Karena kita mengandalkan kedaerahan. Dan memang Belanda mau menerapkan politik pecah belah. Dia bangun semangat kedaerahan. Nah, disitulah tonggak sejarahnya. Makanya semangat nasionalisme pertama terbangun itu 1908. Itulah tonggak sejarah pertama. Kenapa? Karena para pemuda ketika itu sudah mempelajari kalau begini terus model perjuangannya sampai kapanpun kita tidak akan merdeka. Jadi itu sejarahnya. Maka lahirlah pemikir-pemikir yang cerdas mengatasi semangat kedaerahan dengan semangat nasionalisme. Nah, 1908 itu kita baru komitmen mau bangkit semangat nasionalisme. Tetapi tidak jelas apa yang mengikat kita. Maka lahirlah tonggak sejarah berikutnya 1928. Itu memperjelas apa yang mengikat kita untuk bersatu. Maka bersumpahlah para pemuda, apa yang mengikat kita sebagai bangsa besar? Apa yang mempersatukan kita? Sumpah Pemuda, Pak. Ya, apa semua di dalamnya? Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah Ya. air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, itulah instrumen pengikatnya. Jadi, itu instrumen. Jadi 1908 itu sudah bangkit semangatnya. 1928 dikonkretkan. Kalau kita mau bersatu, apa wadahnya? Dan apa yang mempersatukan kita? Muncullah lambang negara, bendera, dan seterusnya dan seterusnya. Kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita sudah tegas mengatakan bangsa Indonesia. Padahal kita belum merdeka, belum ada Indonesia ketika itu. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ketika itu belum ada bahasa Indonesia. Orang masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, inilah pengorbanan pertama keluarga kita dari Jawa. Andaikan keluarga kita dari Jawa ini mau bertahan, yang layak jadi bahasa pemersatu itulah bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu. Kenapa? Karena jumlah penuturnya yang terbanyak di Indonesia adalah bahasa Jawa.
Tidak ada apa-apanya Sulawesi. Nggak ada apa-apa. Sulawesi hari ini kalau digabung semua lebih kurang 20 juta. Yang terbanyak Sulawesi Selatan. 20 juta atau lebih sedikit. Nah, bayangkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Di Jawa Barat itu 45 juta. Belum bicara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi nggak ada apa-apanya kita di Sulawesi. Nah, tapi orang Jawa demi persatuan legowo. Mengikhlaskan, biarlah bukan bahasa mereka yang menjadi bahasa persatuan. Meskipun 1/2 lebih penuturnya ada di Jawa. Itulah semangat nasionalisme. Kemudian Bapak dan Ibu tahu regulasinya. Cari pertama cara belajar regulasi itu mulai dari undang-undang dasar, baru undang-undangnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu baru muncul semangat itu. Tahu itu berkaitan dengan nasionalisme. Mau itu berkaitan dengan semangat patriotisme. Karena dia paham bahwa kemerdekaan ini barang mahal, 350 tahun kita dijajah, Bapak. Maka muncullah semangat patriotisme. Nah, kalau dia sudah punya semangat, punya kemauan, tinggallah implementasi. Nah, sekarang nanti kita perlihatkan bagaimana mengimplementasikan terkait dengan agenda 1 ini. Baik, kalau regulasinya ini. Lihat Undang-Undang Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Apa bedanya hak dengan wajib? Ada yang bisa membedakan hak dan wajib? Setiap warga negara berhak dan wajib, atau berhak dan berkewajiban. Bisa dibedakan hak itu apa, kewajiban itu apa? Ya. Karena ini amanat konstitusi, inilah regulasinya. Adapun yang lain itu tinggal penjabarannya. Hak itu apa sih? Bedanya dengan kewajiban di mana? Supaya tidak mengantuk, salah satu cara efektif menghilangkan ngantuk itu bicara. Karena ada beberapa hal menyebabkan orang mengantuk. Yang pertama dia kelelahan, banyak tugasnya dia selesaikan tadi malam. Yang kedua karena kekenyangan. Dan yang ketiga dengar ceramah. Kalau sudah berakumulasi 3 itu pasti mengantuk. Apalagi ini jam rawan. Siapa yang bisa komentar apa bedanya kewajiban dengan hak? Silakan. Sekedar menghalau rasa ngantuk. Bedanya adalah supaya tidak mengantuk saja, Ibu. Silakan. Ya, Ibu Elizabeth. Apa Ibu sampaikan? Oke, kalau menurut saya, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Jadi hak itu harus dipenuhi, begitu ya? Begitulah. Betulkah itu? Hak itu harus dipenuhi. Ya, harus kita dapatkan. Jadi nanti dibedakan ya. Ada hak yang asasi, itu yang diperoleh sejak lahir. Itu tidak boleh ditunda pemenuhannya. Tetapi ada hak lain yang bukan asasi. Misalnya begini, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Atau setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu tidak harus segera dipenuhi karena itu hak. Tidak. Kalau hak asasi tidak boleh ditunda. Karena itu bukan pemberian negara, tetapi pemberian langsung dari Yang Maha Esa. Misalnya hak hidup. Tidak boleh Anda hak hidupnya orang tidak boleh ada orang di Indonesia merampas hak hidup orang lain. Negara harus bertindak. Karena itu hak asasi. Hak berbicara. Itu bukan pemberian negara itu. Di bawah sejak lahir. Hak berkeyakinan. Beragama. Itu juga bukan pemberian negara. Nah, jadi hak itu di luar hak asasi dibedakan dengan kewajiban. Hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Kalau kewajiban tidak bisa menghindar. Harus dilaksanakan.
Misalnya begini, Bapak dan Ibu jadi guru, oleh kepala sekolah diambil kebijakan, Ibu tinggal saja di mana ini, di rumah penjaga sekolah. Dengan demikian Ibu itu hak. Ibu bisa milih. Oh, enggak usah Pak. Saya kira lebih mudah kalau saya ngontrak di luar. Itu hak. Hak itu boleh. Kalau dikasih mobil atau dikasih motor, Anda tidak mau ambil, boleh, bisa. Terima kasih banyak Pak, sudah dikasih saya motor. Mungkin ada orang lain yang lebih mendesak. Kalau kewajiban tidak bisa dihindari. Makanya di sini setiap warga negara berhak. Tetapi kalau Anda menggunakan, negara lindungi. Itu intinya ya. Tiba-tiba di samping rumah Anda ada bau-bau kabel hangus. Diduga orang merakit bom. Anda menggunakan hak Anda sebagai warga negara melapor demi menjaga negara. Boleh Anda gunakan hak melapor pakai prosedur ya. Jadi menegakkan hukum dengan hukum. Gunakan hak Anda. Nah, kewajiban ini pada satu titik nanti, kalau situasi memaksa sesuai dengan undang-undang, bisa jadi seluruh warga negara berkewajiban. Berkewajiban. Inilah sebabnya Anda dibekali dengan bela negara. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira pembahasan pentingnya. Nah, Amerika itu negara superpower, tidak ada satu orang pun penduduk dewasanya yang berumur 18 tahun ke atas yang tidak pernah ikut bela negara sepanjang dia sehat jasmani dan rohani. Wajib hukumnya, wajib. Bahkan di Korea Selatan itu setiap 5 tahun update bela negara. Nah, kita di Indonesia kebetulan diterima sebagai CPNS. Ikut latsar, baru diperkenalkan bela negara. Itu pun baru beberapa tahun terakhir. Kalau dulu Prajab, tidak ada bela negaranya, Bapak. Nah, sedangkan Amerika negara dengan persenjataan yang luar biasa, begitu khawatir dengan kondisi negaranya. Ya. Makanya bela negara ini harus dipahami. Jadi bukan hanya Indonesia. Masih mendingan kita ini, apalagi di zaman pandemi, Anda tidak lagi push up, tidak lagi digiring ke lapangan oleh TNI Polri. Kalau teman-teman Bapak, Ibu, sebelum COVID, sebelum tahun 2020, boleh ditanya, yang alumni 2019. Boleh Anda tanya. Seperti apa itu materi bela negaranya? Tidak ada pertemuan seperti ini. Langsung di lapangan. Langsung. Makanya alumni Latsar tahun 2019 ke bawah itu semua pada bagus tata upacaranya. Baik upacara sipil maupun upacara militer. Kalau ada di sekolahnya Bapak alumni Latsar, yang 2019 ke bawah, suruh dia jadi petugas upacara. Anda bedakan itu. Kenapa? Karena godokan bela negara. Nah, Bapak dan Ibu bersyukur karena pandemi, ya sudah begini-begini saja. Ngomong-ngomong begini saja. Entah nanti mungkin di akhir akan ada virtual apa, ada klasikalnya, karena saya kalau tidak salah, angkatan ini ada klasikalnya nanti. Ada klasikalnya, bela negaranya. Terakhir, saya lihat sepintas jadwalnya. Bulan Juli ada klasikal. Kalau dulu Pak, diambil alih oleh TNI Polri. Dalam rangka apa? Menanamkan nilai bela negara. Ya, saya kira ini ya, ini pengantarnya. Ini sengaja ditanamkan ini. Karena ini yang paling penting. Pada akhirnya kita melakukan fungsi kita sebagai PNS dalam rangka apa? Membangun negara. Pelayanan publik itu dalam rangka mempertahankan NKRI. Nah, undang-undang yang lain penjabaran dari pasal 27 ayat 3. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib. Wajib itu pada kondisi tertentu bisa saja. Apalagi ASN akan wajib bela negara pada titik tertentu. Makanya dia disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib. Nah, kewajiban kita pada tataran ini adalah sebagai pelayan publik, mengkaitkannya dengan nilai bela negara.
Nilai bela negara itu ada 5. Saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan seterusnya. Ini saya tidak ulas. Akan habis waktu saya kalau mengulas ini. Tetapi ingat, nilai bela negara itu ada 5. Bahkan ada PowerPoint menyebutkan 6. Dia tambah lagi 1, motivasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi kalau kita lihat regulasinya, legal standingnya 5. Coba lihat. Coba lihat. Terlihat kursor saya? Terlihat kursor? Nah, ini kan 5 ya. Cinta tanah air, kesadaran, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan. Awal bela negara. Begitu juga rumusan nilai dasar bela negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tetap disebutkan 5. Maka kalau ada poin menyebutkan 6, poin 6 itu tambahan. Kalau kembali ke dasar hukum 5. Oke? Nah, 5 ini Bapak Ibu masing-masing nilai ini melahirkan. Jadi ada 5 nilai nilai dasar bela negara itu ada 5. Nah, sementara 5 ini melahirkan masing-masing nilai melahirkan 6 indikator. 6 indikatornya Bapak. Nah, jadi kalau 5 kali 6 sama dengan berapa? 30, Pak. Berarti ada 30. Silakan Anda pilih indikator mana yang bisa Anda terapkan di tempat tugas masing-masing. 1 saja. Ya, kalau mampu 2 silakan. Itu menjadi laporan tersendiri bagi Bapak dan Ibu mendampingi laporan aktualisasi. Tetapi nilai ini dijabarkan dalam implementasi, diaktualisasikan ya, dipraktekkan. Nah, misal, saya ambil contoh. Mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Itu nilai bela negara, cinta tanah air, indikator. Nah, coba kan ada 6 indikatornya ini. Pilih saja mana yang bisa Anda terapkan di tempat tugas masing-masing. Misalnya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Menggerakkan siswa untuk menanam. Atau membuat pagar taman. Atau mengecat pagar taman. Itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup. Buat 1 saja. 1 saja yang Anda buat. Di tempat tugas masing-masing. Kemudian dibuatkan laporannya. Nah, laporannya dan rancangannya untuk sikap perilaku bela negara tidak diseminarkan. Tapi wajib dibuat oleh peserta. Nah, kalau dulu ini 2 versi. Laporan akhirnya itu menjadi lampiran laporan aktualisasi. Tetapi juga ada penyelenggara menghendaki dikirim langsung ke penyelenggara. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu dari 30 indikator itu silakan dipilih salah satunya. Tetapi dia dibuatkan rencananya, kemudian diimplementasikan di tempat tugas masing-masing. Sampai di sini jelas? Ya, harus dibuat Bapak Ibu, harus dibuat. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Kalau guru dia suruh siswanya, coba bikin keterampilan. Kalau istilah dulu apa? Prakarya ya. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Jadi sapu di sekolah itu sudah karya anak-anak semua. Supaya mereka jaga, mereka manfaatkan. Itu kan tinggal Ibu jelaskan bahwa saya menjabarkan nilai cinta tanah air, indikator menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Begitu seterusnya, menggunakan produk dalam negeri, apa saja yang bisa Anda lakukan. Tetapi harus dibuktikan. Dipraktekkan dia. Oke? Jadi sudah 1. Jadi SPBN ada 2. 1 dia dikerjakan di lapangan, nanti sekitar bulan Juli kita akan ketemu di klasikal. Mungkin itu sudah sedikit paling baris berbaris itu. Karena waktunya sudah singkat. Sebenarnya SPBN ini kalau tidak pandemi dia dilaksanakan di awal, di minggu pertama.
sudah mantap sikap perilakunya, baru masuk materi. Sehingga orang sudah disiplin. Karena sudah dikasih tahu dari awal. Satu orang terlambat, semua dihukum. Wah. Jadi semua orang baku jaga sudah. Begitu Pak. Kalau 2019, 2018, 17, dan seterusnya. Karena memang di luar, di lapangan. 1 minggu pertama itu sikap perilaku bela negara. Setelah mantap sikap perilakunya, baru diserahkan kepada Widya Iswara untuk mengisi materi selanjutnya. Nah, begitu seterusnya. Ini contoh saja ya. Coba lihat soal foto ini. Ini negara yang ada kursornya ini. Mereka ini warga negaranya tidak pernah teriak-teriak kami cinta tanah air. Tidak pernah teriak-teriak. Tapi inilah Indonesia, negara kita yang tiap hari ngomong tentang cinta tanah air, cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta tanah air. Hasilnya seperti ini. Oh, bandingkan Bapak Ibu. Padahal salah satu bukti orang mencintai tanah airnya, dia menjaga kelestarian lingkungan. Dia mencintai dan menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan hidupnya di mana dia berada. Itu bukti bahwa dia mencintai tanah airnya. Makanya mulai sekarang dalam diam kita bekerja, nggak usah teriak-teriak. Coba praktekkan itu. Kalau benar Anda mencintai NKRI ini, buktikan. Jabarkan dalam sikap. Bukan dalam pernyataan, bukan statement. Pernyataan. Bersihkan itu halaman rumah masing-masing. Bersihkan itu halaman pekerjaan masing-masing, lingkungan pekerjaan. Kalau benar kita ini cinta NKRI. Karena penjabaran realnya begitu. Sekali lagi saya kasih lihat contoh. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini negara bukan main bersihnya. Ini indikasi bahwa mereka yang hidup di negara ini mencintai negaranya. Meskipun mereka tidak ngomong. Nah kita ini kok hari-hari bicara cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta tanah air. Tapi begini potretnya. Coba periksa di lingkungan kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing. Di tempat tugas kita masing-masing. Coba periksa. Makanya Sulawesi Tengah ini terlalu sulit mendapatkan adipura. Sulit. Kenapa? Karena ya kita cuma statement semua. Kita berakhir di statement. Jadi Bapak Ibu, salah satu bentuk konkret penjabaran kalau benar-benar kita cinta tanah air, kita mampu menjaga kelestarian, kebersihan, dan menjaga, mencintai, melestarikan lingkungan hidup. Jaga lingkungan di mana? Itu bukti. Ya. Jangan lain pernyataan, lain kenyataan. Lain cerita, lain realita. Mulai sekarang, dalam diam kita bekerja. Nggak usah bikin rencananya, diam-diam kepala sekolah, saya mau pagar itu taman itu. Atau saya mau cat pagar taman itu. Pak Kepala Sekolah mohon dukungan, saya suruh anak-anak bawa bunga. Saya suruh tanam itu bunga di sekolah itu. Dalam rangka apa? Nggak usah bilang, saya ini cinta tanah air. Tidak usah bilang. Tapi kita dalam hati kita paham. Saya ini sedang perkenalkan kepada siswa, kebersihan itu tidak sekedar untuk kesehatan. Tetapi itulah cara dia mencintai NKRI. Disinilah pentingnya itu. Makanya ini kan penyampaian materi ini kan dalam rangka internalisasi. Menanamkan, mengendapkan nilai-nilai. Salah satunya nilai cinta tanah air. Itu yang mau diendapkan, diinternalisasikan dalam pribadi, kemudian dihabituasikan. Itu maksudnya Latsar ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bikin perencanaan. Ini model perencanaannya Bapak. Ada 30, saya tidak jelaskan satu persatu. Ada 5 nilai cinta tanah air, setiap nilai melahirkan 6 indikator. Maka ada 30. Silakan dipilih. Yang mana bisa Anda terapkan di tempat tugas masing-masing. Nah, kesadaran berbela negara ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk yang konkret itu, misalnya menjadi bagian dari Siskamling. Menjadi bagian dari Siskamling ini maksudnya begini, bukan Bapak dan Ibu Baronda jaga malam, tidak.
Sistemnya yang diperbaiki. Sistemnya. Ada yang kerja di rumah sakit ini? Atau di puskesmas? Di puskesmas? Ada? Saya, Pak. Ibu siapa tadi? Ibu Vicky ya? Apa? Ibu Vicky di rumah sakit atau di puskesmas? Di rumah sakit, Pak. Ya, jadi sistem keamanan lingkungannya itu bagaimana menjaga barangnya pasien, sistemnya, dipikirkan sistemnya. Gimana ya? Apakah disatukan? Menjaga keamanan. Jadi menjaga keamanan itu jangan ditafsirkan Bapak dan Ibu pergi jaga malam, tidak. Sistemnya, membangun sistem. Apakah sistem informasi diperbaiki atau sistem mekanisme pengawasan barangnya, pengawasan pasiennya, sistem keamanan. Di salah satu rumah sakit itu paling sering kecurian. Paling sering kecurian. Itu berarti sistem keamanannya yang tidak maksimal. Boleh dijadikan rancangan, boleh. Bagaimana membangun sistem keamanan barang pasien atau barang keluarga pasien? Harus dipikirkan ini. Sistemnya, sistem pengamanan. Membantu korban bencana, apalagi sekarang lagi pandemi, ada keluarga siswa yang kena Omikron. Jadi anaknya yang kita bantu. Digerakkan siswa yang lain membantu kalau seandainya ya, ini hanya contoh saja. Korban bencana itu kan termasuk bencana virus ini. Jadi Anda buatlah itu. Salah satunya, bukan semua. Pilihlah. Membuat bagaimana menjaga anak bangsa ini dari bahaya narkoba. Buatlah ajakan-ajakan apa begitu. Atau kerjasamakan dengan sekolah, puskesmas atau rumah sakit, kerjasama dengan sekolah mencegah usia dini. Dini bahaya narkoba. Nah itu sudah pekerjaan bagian dari cinta tanah air. Oke, nanti Anda lihat seterusnya. Nah yang kedua, ini kita kalau timersnya sampai jam berapa itu? Coba cek timersnya. Sampai jam 15.30, Pak. Oh, 3:30 ya? Iya, Pak. 3:30 ya? Oh, ya. Jadi inilah kesadaran bela negara diwujudkan dengan beberapa cara. Ini hanya contoh saja. Setelah dari beberapa nilai yang ada itu, saya coba tarik konkretkan. Kira-kira ini yang inti, yang bisa dipilih salah satunya. Jaga kelestarian lingkungan. Bikin saja jadwal kerja bakti. Kalau selama ini belum ada, bikin saja anak-anak suruh bawa bunga dengan potnya, baru suruh tanam. Atau bikin saja pagar taman di depan kelas. Nggak usah yang muluk-muluk, tapi kita sudah mulai. Nggak usah satu sekolah dipagar semua. Nggak usah. Depan kelasnya ibu saja. Ayo anak-anak, mulai minggu depan bawa bunga ya. Bawa dengan potnya. Nanti kita nanam sama-sama. Nanti saya bikinkan jadwal menyiramnya karena ini musim kemarau. Tunjukkanlah jadwalnya yang Bapak dan Ibu buat itu. Anak-anak menyiram tiap sore, menyiram tiap sore. Tanpa dia sadari, dia pikir kita hanya berpikir tentang kebersihan, tetapi ada nilai di sana, nilai cinta tanah air. Kita mulai di semua tempat tugas, di semua tempat tinggal. Kita mulai apa yang bisa kita lakukan terkait dengan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Jangan ditunda. Kita mulai. Mulai dari tempat kosnya kita masing-masing. Kalau masih ada yang kos. Yang kos, ya kos ya, kos. Atau di rumah tinggal masing-masing. Atau di tempat kerja masing-masing. Mulai kita berpikir tentang bagaimana lingkungan ini supaya aman. Bagaimana korban bencana ini bisa kita bantu. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana mencegah bahaya narkoba. Itu semua adalah tanda-tanda orang mencintai tanah air. Baik, inilah formatnya. Sudah pernah lihat formatnya ya? Ini format. Misalnya ambil nilai bela negara, nilainya apa? Cinta tanah air. Indikatornya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksinya, coba lihat kursornya ya. Aksinya 1, menanam bunga. 2, memelihara. Sudah, 2 itu saja. Sampai di sini jelas?
Kalau tidak jelas, nggak bisa lanjut. Jelas, Karena ini, Pak. ya, karena ini mau dibikin, ini bukan dibicarakan, bukan mau didiskusikan, tidak. Mau dibikin, dikerjakan. Jadi harus jelas, harus terukur. Ya. Jangan nanti, tidak ada yang bikin. Kenapa? Tidak jelas materinya dulu, Pak. Jelas, ini Anda akhiri dengan ini ya. Masa dari 30 butir itu, 30 butir indikator, tidak satu pun yang bisa Anda lakukan sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu mencintai NKRI. Ya. Baik, kita masuk agenda 2. Berakhlak. Nah, apa yang penting ini berakhlak? Bapak dan Ibu, apa yang sesungguhnya diaktualisasikan itu? Siapa yang tahu? Apa yang Anda aktualisasikan nanti di lapangan? Apa yang mau diaktualisasikan Bapak Ibu? Jangan-jangan sudah ketiduran semua atau sudah yang mau diaktualisasikan nanti apa di tempat tugas? Ya? Apa yang mau diaktualisasikan? Ayo saya minta satu komentar. Ini sekedar mau review, jangan kita bicara panjang lebar. Apa yang mau sesungguhnya yang akan diaktualisasikan? Kan nanti aktualisasi dan habituasi. Sebenarnya apa yang mau dihabituasikan itu? Apa ya? Nilai dasar berakhlak ini, Pak. Nilai dasar. Jadi yang mau diaktualisasikan itu nilai dasar PNS. Ini yang mau diaktualisasikan, bukan kegiatan. Kegiatan itu hanya kendaraannya, alat tunggangannya. Alat tunggangannya saja itu. Yang mau diaktualisasikan itu nilai dasarnya. Saya mau tanya, kata Ibu, mohon maaf ya, Ibu Yogi ya. Saya kurang-kurang ya, karena tulisannya juga putih. Ibu Yogi, sudah ada ancang-ancang apa yang mau dibikin nanti di lapangan? Sudah, Pak. Apa itu? Gagasannya, Pak. Ya, mau bikin apa nanti? Penyuluhan, Pak. Penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Ibu di mana? Di di puskesmas atau di rumah sakit? Di puskesmas, Pak. Jangan-jangan orang kesehatan semua ini? Ada yang lain? Ada guru Ada juga, guru, Pak. Oh, ada. Sebagian. Ya. Guru juga. Tidak keliru saya. Nah, biar tidak ada latsar, itu tanggung jawabnya Ibu Yogi. Biar tidak ada latsar. Tidak perlu pakai latsar itu. Sudah tanggung jawabnya Ibu. Begitu juga kalau saya tanya misalnya Ibu Elizabeth. Elizabeth rencananya mau bikin apa? Membuat media pembelajaran Pak, untuk Itu. meningkatkan. Tanpa ada latsar, tanggung jawabnya Ibu itu. Bagaimana meningkatkan kualitas belajar? Sudah tanggung jawab. Makanya ini kegiatan itu hanya dicari. Yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan nilai dasar ke dalam pekerjaan. Karena itu yang mau diaktualisasikan. Cuma tidak enak tanpa ada pekerjaan. Karena tidak terukur. Makanya dibuat dulu pekerjaan. Kasih bikin dulu kegiatannya, baru tahapannya. Baru kita melihat kemampuan Bapak dan Ibu memahami nilai dasar. Karena hanya orang yang paham nilai dasar dan yang menguasai pekerjaan yang bisa melakukan ini. Dua itu modalnya. Dia paham betul pekerjaannya, kemudian dia paham nilai dasar. Baru dia bisa mengintegrasikan nilai dasar ke tahapan pekerjaan. Kalau tidak, nonsen. Jadi pahami nilai dasar. Nilai dasar berakhlak. Nah, dan saya kira ini kan sudah diajarkan. Saya mau tanya dulu, sudah diajarkan apa belum? Sudah. Secara khusus agenda 2 diajarkan. Secara khusus agenda 1 juga diajarkan. Nah kan saya tinggal melihat mana yang penting-penting saja. Karena ini tinggal coaching saja. Nah, karena ini yang penting saya ingatkan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Di kode etik inilah. Ini yang intinya di kode etik. Karena itu panduan perilaku. Memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi
Jadi nilai dasarnya di situ. Pada saat Bapak dan Ibu mengurus pasien, merawat pasien, perlukan nilai dasar memahami kebutuhan orang yang dilayani? Nah, kalau perlu masukkan nilai dasar berorientasi pelayanan, titik koma, memahami dan nggak usah memahami, memenuhi kebutuhan pasien. Nggak usah bilang masyarakat di situ, tinggal menyesuaikan. Memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa. Jadi kode etiknya ini, Pak, ini panduan perilakunya. Ya, jadi berorientasi pelayanan, berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, bernya ya. Berorientasi pelayanan itu panduan perilakunya yang pertama, Bapak dan Ibu memahami dan memenuhi kebutuhan orang yang dilayani. Siapa yang dilayani? Kalau guru siapa publiknya? Publik yang dilayani kalau guru. Siswa. Siswa dan orang tua siswa. Siswa dan Pasien dan keluarga pasien. Harus dipastikan. Ya. Kemudian ini bisa difilai, ramah, cekatan, selektif, dan dapat diandalkan. Ini yang disebut dengan SMART ASN. ASN yang SMART itu, yaitu yang cerdas, yang ramah, cekatan, selektif, dan dapat diandalkan. Itulah potret dari ASN yang SMART. SMART ASN. Begitu seterusnya. Jadi yang Anda mau konsen itu di kode etiknya. Karena di situ panduan perilakunya. Kode etik atau panduan perilaku. Dalam rangka bahwa Bapak dan Ibu memahami nilai berorientasi pelayanan. Jadi gampang. Apakah Bapak ini, Ibu ini dia pahamkan nilai berorientasi pelayanan? Tinggal ditanya, nilai berorientasi pelayanan Ibu cantumkan di kegiatan mana? Ibu jawab, di kegiatan 2, Pak. Di penyiapan bahan. Di kegiatan 2 tahapan keberapa? Di tahapan 3. Coba dicek. Adakah relevansi antara nilai memahami kebutuhan dengan pekerjaan itu? Jangan tidak nyambung. Karena tidak semua nilai itu harus masuk di pekerjaan. Tidak semua. Contoh, Ibu Yogi. Coba salah satu pekerjaannya Ibu yang konkret tempatkan di kantor selama ini. Selama orientasi. Apa yang konkret? Ada 2, Pak. Di poli umum dengan di vaksinasi, Pak. Nah, coba salah satunya. Apa pekerjaan yang konkret? Yang konkret, apa yang Ibu lakukan? Kalau di poli umum melayani pasien, Pak. Melayani pasien itu kan macam-macam. Masih luas itu. Coba yang khusus. Misalnya begini. Kalau di guru membuat rencana pembelajaran. Nah, itu kan terukur. Kalau Ibu apa? Taruhlah di poli umum. Poli umum. Salah satu pekerjaannya apa? Melakukan pengkajian pada pasien yang berobat, Pak. Melakukan pengkajian, apanya dikaji? Penyakitnya? Ya, keluhannya, Pak. Pengkajian keluhan pasien. Nah, pada saat mengkaji keluhan pasien itu, nilai apa semua yang masuk di situ? Yang relevan. Disitulah penguji mau lihat. Pahamkah Ibu Yogi tentang nilai dasar berakhlak atau tidak? Dari mana kita bisa menyimpulkan dia Ibu paham atau tidak? Dari kemampuan Ibu mengintegrasikan nilai dasar ke pekerjaan. Kalau Ibu cantumkan di situ, misalnya dalam rangka melaksanakan mengkaji keluhan pasien itu, Ibu masukkan nilai memenuhi kebutuhan pasien. Ditanya lagi, Ibu, kenapa Ibu masukkan nilai memahami ini ketika Ibu mau mengkaji keluhan pasien? Nah, silakan jelaskan. Kira-kira begitu. Di situ kita melihat, penguji melihat, adakah relevansinya. Ini saja yang diputar-putar, dibolak-balik. Kenapa? Karena sekali lagi saya ulangi, yang diaktualisasikan itu bukan pekerjaan, nilai dasar. Jadi intinya pelatihan itu di sini, di agenda 2. Jadi kita melakukan aktualisasi itu, yang diaktualisasikan itu nilai dasar.
Nilai dasar PNS dikaitkan dengan kedudukan dan peran. Nah, jadi begitu seterusnya tanpa saya jelaskan lagi. Lihat di sini. Kalau kita mau jabarkan seperti ini ya, saya tidak jabarkan lagi, memahami kebutuhan itu tidak usah. Nah, lihat lagi di akuntabel apa semua diperlukan. Dia di kode etik melaksanakan tugas dengan jujur. Jadi akuntabel titik koma yang masuk itu misalnya jujur. Pada saat ibu mengkaji keluhan pasien, apakah diperlukan nilai jujur? Coba ibu. Iya Pak, diperlukan. Nah, nanti ditanya lagi. Saya lihat di waktu ibu melakukan pengkajian keluhan pasien, memasukkan nilai jujur. Coba jelaskan apa kaitannya. Kan begitu. Kenapa dibolak-balik? Untuk melihat pemahaman. Untuk melihat pemahaman. Apakah nilai dasar ini Pak nanti dimasukkan secara berurutan? Tidak. Berakhlak itu hanya memudahkan. Untuk mengerti. Supaya keren kan, berakhlak. Supaya gampang. Berorientasi pelayanan, akuntabel, habis A apa? K. K itu apa? Kompeten. Berhabis K apa? Harmonis. Dan itu artinya tidak harus mencantumkan nilai dasar diurut menurut akronim berakhlak. Tidak. Tidak. Mana nilai yang relevan harus diintegrasikan. Semakin banyak nilai yang Anda integrasikan, itu mengindikasikan bahwa Bapak dan Ibu semakin memahami nilai dasar. Jangan satu tahapan, satu nilai dasar. Wah, pasti dia. Jadi satu tahapan menghadap mentor, muncullah beberapa nilai yang mendukung pekerjaan menghadap mentor itu. Untuk apa nilai itu? Supaya kualitas pekerjaan terjamin. Dia bawa nilai jujur, dia bawa nilai sikap hormat, dia bawa kejelasan target, dia bawa nilai ketelitian, dia bawa nilai, semua nilai yang relevan, mungkin hasilnya tidak maksimal. Ketika menghadap mentor, menyiapkan bahan, dia bawa nilai ketelitian, dia bawa nilai jujur, bertanggung jawab, cermat. Dia bahas semua nilai. Dia integrasikan semua nilai. Jadi nilai itu pada akhirnya menjamin kualitas pekerjaan. Nah, kalau semua pekerjaan kita sebagai pelayanan publik, kemudian kita mengaktualisasikan nilai dasar PNS, dijamin publik pasti puas. Dijamin. Publik pasti puas. Barulah terdongkrak wibawanya PNS. Baru terjaga marwahnya PNS. Karena publik merasa benar-benar terlayani. Tapi kalau datang semua orang cuek, tidak ada nilai tanggung jawabnya. Apalagi telitinya. Kasih obat salah. Mohon maaf ya. Kasih nilai anak-anak keliru. Harusnya dapat 9 malah merah. Oh, mohon maaf saya keliru. Karena tidak membawa nilai ketelitian. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi lihat itu kode etiknya. Baru cocokkan dengan pekerjaan. Nanti saya jelaskan kalau memang saya menjadi coach nanti saya jelaskan kalau kegiatan itu dikaitkan dengan agenda berapa. Kalau tahapan dikaitkan dengan nilai dasar apa. Yang pasti Bapak dan Ibu sudah harus hari ini sudah harus ada terbangun di asumsi, di pemikirannya bahwa ternyata bahwa nilai dasar ini dibawa ke pekerjaan. Diintegrasikan ke pekerjaan ya. Pekerjaan yang mana? Yang Anda tuangkan dalam tabel rancangan. Padahal pada kolom mana? Kolom kegiatan dan tahapan. Dimasukkan nilai dasar. Di kegiatannya harus ada nilai dasarnya, di tahapan harus ada nilai dasarnya. Yang mana nilai dasar itu berakhlak. Berakhlak itu yang mananya itu Pak? Di kode etik. Kode etiknya. Nanti kata kunci, definisi,
kalimat afirmasi ini kalimat apa ya? Kalimat penyemangat. Kalimat afirmasi itu kan kami bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Itu kan menghayo-hayo orang, menghayo-hayo kita supaya bersemangat. Bersemangat dalam hal apa? Bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Konkretnya di mana? Di panduan perilaku. Konkretnya bertanggung jawab atas kepercayaan itu kita lihat di kode etiknya. Apa dia bikin? Bertanggung jawabkah dia? Jujurkah dia? Cermatkah dia? Disiplinkah dia? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nilai dasar yang dimaksud di sini adalah di panduan perilaku. Itulah indikatornya. Kayak tadi SPBN, sikap perilaku bela negara, nilainya ada 5, indikatornya 30. Ini berakhlak. Nah, berakhlak itu ada berapa itu? Coba. Ada berapa nilai dasar PNS? Ada 7. 7 itu melahirkan indikator. Nah, indikatornya beda. Tidak seperti SPBN tadi ya, sikap perilaku bela negara itu rata 66. Kalau ini beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada. Nah, sampai di sini sudah ada bayangan tentang nilai dasar PNS. Saya tidak mau ulas semua ini. Yang penting Bapak dan Ibu sudah tahu di mana titik fokusnya itu di mana. Kalau baca modul kan modulnya tebal, apalagi modul apa itu? Smart ASN 164 halaman. Bayangkan kalau dibaca itu. Jadi ini sudah kata-kata kuncinya. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada yang bertanya silakan. Supaya tidak ada yang mengantuk. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Jadi nantinya ini nilai-nilai dasar ASN akan dimasukkan pada kegiatan rancangan aktualisasi gitu Pak. Oh iya, itu mah diaktualisasikan. Masa dirancang? Kita seminarkan di rancangan. Kenapa tidak masuk nilai ini? Kenapa ini tidak dimasukkan? Apa alasannya? Apakah alasannya itu kan kelihatan dia tidak paham atau karena apa? Atau kenapa ini dimasukkan? Ditanya juga. Kita tidak masukkan ditanya, dimasukkan juga ditanya. Kenapa Anda masukkan nilai ini? Nilai jujur ketika Anda mau menyiapkan bahan. Apa hubungannya menyiapkan bahan dengan nilai jujur? Apa hubungannya itu? Makanya harus dipahami nilai dasar ini. Makanya dari awal saya katakan ada 2 modal dasarnya. Yang pertama kuasai pekerjaan, yang kedua pahami nilai dasar. Karena yang mau diaktualisasikan ini nilai dasar. Saya mau tanya dulu, Pak Ismail rencananya mau bikin apa? Menerapkan model pembelajaran Nobel. Jadi walaupun tidak ada dasar itu tanggung jawabnya Bapak itu. Iya. Bagaimana meningkatkan kualitas? Makanya kegiatan itu hanya kendaraan saja. Disuruh mencari isu, validasi isunya, telusuri penyebabnya, lakukan perbaikan di penyebab. Muncullah dalam rangka memperbaiki penyebab itu lahirlah gagasan. Gagasan inovatif. Nah, gagasan itu tidak ada gunanya kalau tidak dibuatkan pekerjaan. Jadi isinya rancangan itu adalah mengkonkretkan gagasan. Jadi rancangan itu adalah bagaimana caranya mewujudkan gagasan. Kan gagasannya mau bikin metode belajar begini. Kan gagasannya mau menciptakan sistem pengamanan PASIN. Atau mau meningkatkan pemanfaatan alat pelindung diri. Kan itu gagasannya. Nah, supaya itu terwujud, bikinlah rangkaian-rangkaian pekerjaan. Itulah yang disebut dengan rancangan. Itulah rancangannya. Nah, karena itu baru rancangan, belum ada nilai dasarnya, maka integrasikanlah nilai dasar.
Nilai dasar yang mana itu, Pak? Yaitu berakhlak. Berakhlak yang mana itu, Pak? Yaitu kode etik. Kode etiknya. Akuntabel itu panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur. Berarti jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, cermat. Apalagi kasih obat. Kasih obat ke pasien tidak cermat. Nanti dilihat. Gitu ya. Jelas Pak Ismail? Iya Pak, terima kasih. Nanti dibikin dulu rancangannya, baru kelihatannya, dicantolkan kemana. Oke. Nah, saya tidak ulas lagi ini seterusnya. Sama dengan tadi PSBN itu, SPBN itu. Saya tidak ulas satu persatu. Nanti Bapak dan Ibu belajar. Belajar saya. Saya kira bahwa materi ini sudah berulang-ulang teman saya sampaikan. Terutama di materi agenda 2 kemarin. Sudah berulang-ulang. Sudah berulang. Baru Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengakses MOOC. Sudah baca modulnya. Saya hanya memberi penegasan. Jadi jangan sampai Anda menghafal setengah mati definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, tetapi panduan perilakunya Anda lupakan. Padahal itu yang apa ya, yang substansi. Bukan berarti yang lain tidak penting, bukan. Yang mau dipraktekkan itu yang ini, meningkatkan kompetensi diri. Pernahkah Bapak dan Ibu membaca buku atau mencari rujukan lain, belajar? Pada saat pekerjaan keduanya Ibu guru, menyusun rancang bangun pembelajaran atau rencana pembelajaran. Masalah nilai peningkatan kompetensi diri. Ditanya, maksudnya apa itu? Karena saya mencari literatur-literatur. Berarti ada peningkatan kompetensi diri. Begitu seterusnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Habis kompeten, harmonis. Habis harmonis, loyal. Jadi saya tidak ulas satu persatu ya. Nanti pada tanggal berapa ya? Tanggal 14. Nah, tanggal 14 baru kita bimbingan rancangan. Nah, bikin memang sudah. Biar salah-salah bikin-bikin saja. Nanti kita konkretkan bersama. Kolaboratif, berakhlak diakhiri dengan kolaborasi. Oke? Karena waktu kita sudah tinggal setengah jam, saya pindah ke agenda berikutnya. Nah, sebelum betul-betul pindah, kalau masih ada dipertanyakan, silakan. Kalau ada dipertanyakan, silakan Bapak. Oke? Tidak ada yang bertanyakan? Ini tidak bertanya, ini kan 2 kemungkinannya. Malah 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama sudah sangat paham. Kemungkinan kedua tidak ada yang paham. Kemungkinan ketiga semua mengantuk. Nah, ini kemungkinan ketiga. Kalau ada dipertanyakan, tanya nih. Karena ini terakhir kita bawa pungut yang tercecer. Sudah tidak ada kesempatan untuk coaching agenda terakhir. Habis ini sudah siap-siap masuk agenda aktualisasi. Maksudnya siapkan rancangan. Pekerjaan apa yang mau dibikin. Kemudian nilai dasar apa yang diintegrasikan di setiap pekerjaan. Oke. Kedudukan dan peran. Sering kita mendengar peran dan kedudukan. Mana yang duluan sebenarnya? Kedudukan atau peran? Biasa kan kita dengar peran dan kedudukan. Apa duluan Ibu? Kedudukan. Kenapa? Peran duluan. Karena kalau saya kedudukan, Pak. Karena kita paham kedudukan kita, maka kita tahu apa yang diperlukan kita sesuai dengan kita. Mantap. Jadi sangat benar. Jadi meskipun selama ini teman-teman lebih banyak mendengar kalimat orang membalik, dia balik. Peran dan kedudukan. Sebenarnya yang benar itu kedudukan duluan. Kedudukan yang melahirkan peran. Gara-gara ada kedudukannya, sehingga ada pekerjaannya, ada tugasnya, ada perannya. Andai kan tidak ada kedudukannya,
Komio sebagai apa di sini? Saya sebagai satpam, Pak. Itu kan kedudukan. Satpam beliau. Berarti ada perannya. Satu, setiap mobil masuk saya catat platnya, Pak. Ada yang keluar saya catat juga. Ada yang salah parkir saya ingatkan. Ada tamu yang datang saya tanya, Komio perlu dengan siapa? Itu sudah peran itu. Kedudukannya sebagai satpam. Sama halnya dengan tusi. Tugas dan fungsi atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Itu populer orang menyebutnya begitu, tusi, tugas dan fungsi. Kalau di Undang-Undang Nomor 5, fungsi dan tugas. Karena fungsi yang melahirkan tugas. Tanya dulu fungsi Anda di sini sebagai apa? Pak, saya kepala puskesmas. Lahirlah tugasnya. Jadi gitu ya, mendukung terwujudnya smart governance. Smart governance ini Bapak dan Ibu sudah belajar ini. Ini bukunya ini modul yang paling tebal, 164 halaman. Paling tebal ini. Tidak usah ini peserta dengan pengetahuan malah menjalankan fungsi ASN sebagainya. Fungsi kita itu ada 3 ya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah harus di luar kepala itu. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai apa? Sebagai apa? Pelayanan publik. Pelayan publik. Itulah kalau kita bicara kedudukan dan peran. Kedudukan dan peran. Jadi, kedudukan kita sebagai PNS, peran kita adalah pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kenapa itu lahir? Andaikan Bapak dan Ibu statusnya atau kedudukannya pengusaha, tidak mungkin perannya ini. Tidak mungkin itu perannya. Andaikan Pak Ismail ini nelayan. Tidak mungkin melahirkan peran melaksanakan kebijakan publik, melayani publik. Tidak mungkin. Karena kedudukannya PNS, lahirlah peran. Ingat perannya Bapak, 1, melaksanakan kebijakan publik. Nah, sekarang saya mau tanya. Coba tunjukkan ke saya kebijakan publik yang konkret. Apa sebenarnya kebijakan publik itu? Atau begini pertanyaannya. Sebagai pelaksana kebijakan publik, apa yang sesungguhnya yang kita eksekusi? Apa sebenarnya? Apa contohnya kebijakan publik? Contoh konkretnya. Ada yang bisa? Nah, bagaimana caranya? Kita sudah teriak-teriak, pelaksana kebijakan publik, pelaksana. Sementara kebijakan publik juga belum terlalu kita... Kira-kira apa contoh kebijakan publik yang mau dieksekusi oleh PNS itu? Karena kita... Coba. Apa yang mau dieksekusi? Ya, saya lihat Ibu Nimade ini. Apa Nimade? Kalau menurut saya Pak, sebagai pelaksanaan kebijakan publik itu adanya komite di sekolah Pak. Terbentuknya komite di sekolah. Kita sebagai guru itu bisa menjadi bagian komite. Misalnya seperti saya Pak, sebagai bendahara komite di sekolah. Oke. Mungkin pertanyaan saya yang salah. Pertanyaannya begini. Kebijakan publik itu seperti apa konkretnya? Jadi begini, kebijakan publik itu kalau di tingkat nasional undang-undang. Itulah kebijakan publik. Nah, teman-teman di kesehatan, yang dia eksekusi adalah undang-undang tentang kesehatan. Teman-teman di pendidikan, yang dia eksekusi adalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Teman-teman di tenaga kerja, yang dia eksekusi adalah undang-undang ketenagakerjaan. Begitu seterusnya di penanggulangan bencana. Nah, sudah jelas ya. Undang-undang itu diturunkan ke PP. Kalau belum teknis, turun ke Permen. Belum teknis, dijabarkan ke Perda. Perda provinsi, kabupaten, kota, sampai Perbub, Pergub, dan Perwali. Jadi itu yang kita eksekusi.
Makanya tidak ada satupun pekerjaan orang di birokrasi yang tidak jelas dasar hukumnya. Semua ada dasar hukumnya. Tidak ada satupun. Oh, ada pekerjaan, tetapi tidak jelas dasar hukumnya, Pak. Tidak ada itu. Tidak usah bilang pekerjaan yang menggunakan dana publik, baik itu APBN ataupun APBD 1, APBD 2. Bapak dan Ibu hari ini mengikuti materi latsar, berpakaian putih di atas, gelap di bawah. Kenapa begitu? Mengikuti aturan, Pak. Aturan. Olehnya saya katakan tadi, tidak satu pun ada pekerjaan di birokrasi yang tidak ada aturan. Semua ada aturan. Nah, makanya yang kita eksekusi itu adalah undang-undang. Itulah kebijakan publik itu ya. Tergantung di mana orangnya. Kalau dari pertanian, undang-undang tentang pertanian. Nah, dari sanalah baru muncul pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih? Singkatnya, membantu orang untuk menguruskan, memenuhi apa. Kira-kira itulah sesungguhnya pelayanan publik. Kalau Bapak dan Ibu berbeda publik. Kalau di kesehatan tentu publiknya pasien dan keluarga pasien dan pengunjung yang lain. Kalau di sekolah lain lagi publiknya. Kalau di kantor lain lagi publiknya. Di kantor-kantor tertentu. Yang pasti Bapak dan Ibu mengurus apa yang diperlukan oleh pasien dan keluarga pasien ketika Bapak dan Ibu bertugas di kesehatan. Butuh obat kah dia? Butuh rawat nginap kah dia? Butuh makanan yang memenuhi standar nutrisi kah dia? Itulah pelayanan Pak. Jadi pelayanan publik. Kalau ada orang asing, apakah juga perlu dilayani? Masuk bagian dari pelayanan publik. Orang asing. Hah? Ya apa tidak? Kasih tegas. Iya. Iya. Ya, Pak. Iya. Harus. Jadi makanya di Undang-Undang tentang pelayanan publik itu disebutkan masyarakat pelayanan publik atau pelayanan umum itu sasarannya adalah warga negara dan penduduk. Masuk penduduk. Penduduk itu orang yang berdomisili di wilayah sekitar itu. Wilayah NKRI. Jadi kalau orang asing kena Omikron, tidak boleh ditolak. Harus dilayani. Karena ini pelayanan umum. Jadi tidak melihat suku bangsanya, apalagi agamanya, dan seterusnya. Pelayanan publik. Jadi pelayanan itu ya mengurus, membantu mengurus. Yang dimaksud dengan pelayanan publik itu ada 3. Apa semua? Bentuk atau jenis pelayanan publik. Barang, apalagi? Pelayanan dalam bentuk Jasa. barang, apalagi? Jasa, apalagi? Administrasi ya, termasuk izin, KTP, badan hukum, izin usaha, pelayanan dari sisi administrasi. Administrasi yang terkait dengan, biasa kalau administrasi ini lebih banyak yang terkait dengan produk-produk hukum tertentu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ini pelayanan jasa atau barang? Kalau kami di kesehatan, Pelayanan jasa. Jasa, Pak. Kalau Jasa. di buruh jasa. Pelayanan jasa itu. Kalau barang itu aspal jalan, bikin dermaga, bikin irigasi, bangun itu tiang listrik, itu barang. Jadi aspal jalan itu jangan dikira bukan pelayanan publik. Pelayanan publik. Bekasi Bae, barehab rumah sakit, barehab jembatan, dermaga, pelabuhan, bandara, itu pelayanan publik. Jangan dikira pelayanan publik itu kalau hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak. Itu pelayanan publik dalam bentuk barang. Dan Perekat Pemersatu Bangsa ini saya tidak ulas lagi ini karena sudah dibicarakan secara mendalam di materi wawasan kebangsaan. Ketika Bapak dan Ibu menerima materi agenda 1. Nah, yang ingin saya pertegas di sisa waktu yang ada adalah tidak usah ini. Jadi smart governance itu
governance, pemerintahan. Itu adalah perpaduan antara manajemen ASN dan smart ASN. Nanti dilihat di Google, smart apa artinya smart? Smart itu apa? Cerdas, cekatan, terampil, dikaitkan dengan hubungan antar manusia. Itu maksudnya smart. Coba nanti dilihat di Google, smart adalah muncul dia. Nah, manajemen ASN. Jadi kaitannya dengan agenda 3 ini, maka ada 3 hal. Smart governance itu ketika pemerintahan ini sudah menggunakan teknologi informasi. Masa ojek saja sudah online, itu orang di birokrasi santai-santai saja. Jadi smart governance. Sudah belum orang ke rumah sakit dia sudah tahu bahwa Bangsal itu sudah tidak ada yang kosong, sudah penuh. Yang ada tinggal kelas 2, itu pun tinggal 2. Dia sudah tahu di kelas 1 itu masih ada yang kosong atau tidak. Sebelum dia ke rumah sakit. Kenapa? Karena sudah pelayanannya sudah teknologi informasi. Jangan sudah masuk di halaman baru melahirkan lagi, baru kita teriak-teriak full Pak, full Ibu, full. Tidak tahu mau lari kemana ini ibu kasihan. Sudah tinggal menunggu detik-detik mau melahirkan kemudian rumah sakit full. Kenapa? Karena tidak smart governance. Begitu juga di pendidikan. Banyaknya anak usia belajar tidak masuk sekolah. Kenapa? Full sekolah, Pak. Saya cas dulu ya, hampir habis baterainya. Jadi smart governance itu indikasinya yang pertama sudah berbasis teknologi dan informasi. Yang kedua mewujudkan transparansi. Tidak ada lagi apa yang mau kamu rahasiakan. Sudah tidak ada lagi. Nah, betulkah di birokrasi itu tidak ada yang dirahasiakan? Betulkah kira-kira itu? Cuma jawab ya atau tidak. Betul atau tidak? Betul, Pak. Hah? Betul. Bagaimana dengan yang Ibu sampaikan kalau membaca Panca Prasetya Course Republik Indonesia setiap hari Senin? Kita masih sebutkan itu. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, Ibu kan teriak-teriak gitu kalau hari Senin upacara lengkap itu. Pembacaan Panca Prasetya Course Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa berjanji satu. Pada poin berikutnya memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Nah, pertanyaannya yang mana yang mau ditransparankan, yang mana yang mau dirahasiakan? Nah, rahasia itu ada 2. Ada menurut sifatnya, ada menurut perintahnya. Jadi pelajari. Ibu Yogi, apa yang harus Anda rahasiakan? Menurut sifatnya. Iya, menurut sifatnya. Tidak, perintah ini, perintah undang-undang. Menurut perintahnya, apa yang dirahasiakan? Dalam Undang-Undang Kesehatan ada kode etiknya, Pak. Salah satunya menjaga kerahasiaan data pasien. Ya, rekam medisnya pasien harus disimpan baik-baik. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Itu rahasia. Jadi jangan lagi termakan dengan ini mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Data yang mana dulu, Bapak? Jangan dulu. Karena masih ada rahasia negara dan rahasia jabatan. Kalau Ibu Guru, apa dirahasiakan? Ibu Guru. Ayo, Ibu Guru, apa yang mau dirahasiakan? Soal, Pak. Ya, jangan ujian nasional belum dilakukan, anak-anak sudah pegang semua soalnya. Itu bertanda loyalitas bermasalah. Karena ada yang menurut perintahnya harus dirahasiakan, justru Anda sebarluaskan. Begitu seterusnya. Jadi menurut sifat dan perintahnya. Baca itu SOP-nya. Ya, yang mau ditransparankan itu adalah, nah, makanya transparan itu pengertiannya sebenarnya apa transparan itu? Pengertian transparan. Terbuka. Kalau terbuka berarti tidak ada lagi ya. Sebenarnya transparan itu apa? Tembus pandang ya. Dari sini ini dari saya mengajar ini
Ada kios di depan saya. Kios itu saya dari sini jelas kios. Cuma apakah dia jual rokok belum tentu. Namanya transparan. Jadi tidak semua orang tahu. Ada hal-hal tertentu yang orang tidak bisa tahu atau belum tahu. Nanti dikasih tahu baru dia tahu. Itu transparan. Jadi jangan keterbukaan itu apa ya? Sepertinya tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Masih ada yang harus ditutup. Makanya kita boleh menolak memberikan pelayanan kalau bertentangan dengan aturan. Boleh menolak kalau bertentangan dengan aturan. Makanya kalau kita bicara ASN yang profesional itu indikasinya cuma 2. Memiliki kompetensi, yang kedua bekerja sesuai dengan aturan. 2 itu saja. Standarnya PNS yang profesional. Pertama, karena kita yang kita mau bentuk lewat Lazar ini tidak hanya profesional tapi sekaligus berkarakter. Nah, supaya dia berkarakter, nilai dasar ini yang diperkenalkan. Profesional dan berkarakter. Profesional itu ditandai dengan kompetensi baik teknis, manajerial maupun kultur sosial atau sosial kultur. Setelah itu dia bekerja sesuai dengan aturan. Baru dia dikategorikan PNS yang profesional. Berkarakterkah dia? Belum tentu. Makanya yang kita inginkan paripurna. Dia profesional sekaligus berkarakter. Bagaimana supaya dia berkarakter? Perkenalkan nilai dasar, tanamkan nilai dasar. Karena hanya ini yang membuat orang berkarakter. Sebenarnya apa itu nilai, Bapak? Jangan kita sudah panjang lebar bicara, ternyata kita beda pendapat. Apa itu nilai? Apa nilai itu? Saya ada waktu sedikit lagi. Nilai itu adalah apa nilai? Nah, jadi nilai itu adalah kalau menurut Kuncharaningrat adalah konsepsi abstrak yang hidup di alam berpikir setiap orang tentang sesuatu yang dianggap berharga atau tidak berharga. Itulah nilai. Jadi yang ada di pikiran tentang sesuatu yang kita anggap berharga atau tidak berharga. Contoh, kalau Bapak dan Ibu nanti habis terima materi, keluar dari ruangan, kemudian Bapak dan Ibu senggol itu kerikil, batu-batu kecil. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pungut itu batu kecil itu? Pungut atau tidak? Tidak, Nah, kenapa tidak dipungut? karena tidak berharga. Tidak ada nilainya. Tidak berharga dalam pandangan Bapak dan Ibu. Tapi coba kalau kamu senggol emas sekian karat. Pungut atau tidak? Pungut, Pak. Pasti. Ambil tisu, lap, amankan, pastikan dari dompet di dalam kantong, baru bawa ke rumah, simpan di dalam lemari. Di dalam lemari ada peti dikunci, lemari dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, pagar dikunci. Untuk apa? Mengamankan barang yang sangat berharga. Nah, maka pertanyaannya, apakah jujur itu masih ada nilai? Disiplin itu masih ada nilai. Kembali ke konsep merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ini yang saya mau sampaikan. Aduh. Mohon izin Pak Barun. Ya, saya kira Waktu kita telah habis. Nanti kita Pak Barun. iya. Mantap. Sudah boleh pamit duluan?